Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2651. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, aku datang ke sini bukan hanya untuk mewakili penegakan hukum Longmen, tapi juga seluruh organisasi Longmen. Kenapa seorang pemimpin cabang sepertimu bahkan berani pamer? Aku bisa membuatmu berlutut jika aku menginginkannya. Bahkan lewat telepon, nasib buruk Ken terasa begitu menyedihkan. Benar. Aku yang menyuruh seseorang untuk membersihkan Iren. Begitu dia sudah bersih, aku akan benar-benar mencintainya. Kau belum pernah tidur dengan wanita kan? Kenapa tidak datang dan menyaksikannya sendiri? Ahahaha. Tawa Ken terdengar liar dan arogan, sangat tidak menyenangkan untuk didengar. Dia tidak peduli apakah Kari berhasil menyelesaikan misinya atau tidak, dan juga tidak memperhatikan tindakan Harvey. Baginya, seorang pemimpin cabang seperti Harvey hanyalah boneka yang mudah dimanipulasi. Dengan status yang ia miliki, dia bisa mempermainkan Harvey sesukanya. Bahkan jika Harvey sampai mati dalam prosesnya, tidak akan ada yang berani mengatakan apa-apa. Tentu saja, ancaman dari Harvey sama sekali tidak berarti baginya. Lagi pula, dia bisa membunuh Harvey kapan saja. Aku harap kau tetap bisa bersikap arogan seperti ini saat ajal menjemputmu, Ken. Balas Harvey dengan tenang, tak tergoyahkan oleh ejekan Ken. Aku tidak ingin melihatmu memohon ampun sambil berlutut saat waktunya tiba. Aku memohon. Nada bicara Ken terdengar tidak percaya, diiringi tawa kecil dari beberapa wanita. Siapa kau pikir dirimu, dan kau tahu aku ini siapa? Aku memimpin cabang Longmen di Hong Kong dan Las Vegas. Siapapun yang menentangku pasti akan mati. Bilang pada wanita jalang itu untuk bersih-bersih lebih cepat. Aku sudah tidak sabar lagi. Teriak Ken dengan tidak sabar. Ah! Teriakan ketakutan dari Iren terdengar. Dia sepertinya ditampar setelah berusaha keras melawan. Suara kesedihan, rasa sakit, dan keputusasaan terdengar jelas. Dia tidak menyangka hal seperti ini benar-benar terjadi padanya, terlebih lagi dengan statusnya yang tinggi. Kari, yang kedua lengannya telah patah, merasa sangat puas saat mendengar jeritan ketakutan dari Iren. Meskipun dia sudah lumpuh total, dia masih berharap Harvey mengalami nasib yang sama. Kari hanya akan merasa puas jika Harvey merasakan penderitaan sejati di dunia ini. Benar, aku lupa memberitahumu sesuatu. Aku baru saja minum pil biru. Efeknya akan mulai terasa dalam setengah jam, kau tahu. Bukankah kau suka menyelamatkan gadis-gadis dalam kesulitan? Aku beri kau waktu setengah jam, Harvey. Jika kau tidak bisa menyelamatkan Nona Johnson dalam waktu itu, maka keperawanannya akan hilang selamanya. Kalau kau tidak suka, bunuh aku. Kau berani. Aku ada di budokan Longmen. Ayo, bunuh aku. Teman-teman Ken tertawa terbahak-bahak dan berteriak. Ayo, bunuh kami juga. Kami sangat takut. Ahahaha. Harvey menutup telepon, masih tanpa ekspresi. Kita harus cepat. Karena ada yang sangat ingin mati, aku akan mengirimnya ke akhirat. Edwin langsung menginjak pedal gas saat mendengar kata-kata Harvey. Bab 2652. Kau cukup hebat dalam bertarung, tapi kau berani mengambil tindakan terhadap Tuan Muda Bauer. Kau pasti bermimpi. Kau gila. Kari tertawa dingin meskipun dalam keadaan menyedihkan. Jangan bicara tentang ratusan murid penegakan hukum Longmen. Masing-masing lebih menakutkan dari yang lain, tapi Tuan Muda Bauer memiliki beberapa King of Arms yang sangat kuat menjaganya. Banyak yang mencoba melawannya, tapi semuanya tewas. Kau berani mencari masalah dengan Tuan Muda Bauer. Apa kau bosan hidup? Apa kau punya keinginan untuk mati? Biar ku beri tahu sesuatu. Kalau kau tahu apa yang terbaik bagimu, kau akan mengembalikan posisi anggota tubuhku seperti semula dan memohon ampun sambil berlutut. Dengan begitu, aku masih bisa mengucapkan beberapa kata baik untukmu. Kalau tidak, seluruh keluargamu akan
Tanpa menghiraukan Kari, Harvey mengayunkan telapak tangannya ke wajah Kari. Ekspresinya tetap datar dan tenang seperti biasa. Ah! Kari menjerit kesakitan, tubuhnya gemetar. Rasa sakit luar biasa menjalar di tubuhnya, menimbulkan penderitaan yang menyiksa. Beberapa menit kemudian, Harvey dan Edwin tiba di budokan Longman. Mereka keluar dari mobil dengan tergesa-gesa. Edwin mengangkat Kari dengan satu tangan, tanpa ekspresi, menyeretnya seperti sekarung tepung. Seluruh budokan saat itu dikuasai oleh penegakan hukum Longman. Saat Harvey dan Edwin turun dari mobil, mereka hanya melihat para murid dari organisasi yang sama. Para murid itu terpaku sejenak ketika melihat kemunculan Harvey. Berani-beraninya kau melukai senior Kennedy, Harvey. Kau ingin mati. Seseorang berteriak secara refleks. Harvey tak membuang waktu dan langsung mengayunkan telapak tangannya ke depan. Plak. Siapapun yang menghalangi jalanku, akan kubunuh semuanya. Sementara para murid terpental, Harvey menaiki eskalator dari batu biru dan menuju gedung utama. Semua orang terdiam melihatnya. Terdengar suara tawa keras dari arah samping. Kau kira ini cabang Longman Mordu, Harvey? Kau kira kau masih punya kekuasaan di sini? Kau hanya unggul sedikit sebelumnya, dan sekarang kau memperlakukan penegakan hukum Longman seolah-olah mereka bukan apa-apa. Karena Tuan Muda Bauer ada di sini, membunuhmu sama saja seperti membunuh orang tak berguna. Tolonglah. Karena kau telah menyerang salah satu dari kami akan mengantarmu pergi untuk selamanya. Beberapa murid mencabut senjata mereka dan menyerbu ke arah Harvey, menyeringai menyeramkan sambil berkumpul untuk menyerang. Plak, plak, plak. Harvey mengabaikan mereka dan cukup mengayunkan telapak kanannya ke depan. Hanya dalam hitungan detik, para murid itu langsung terpental. Beberapa masih berusaha bangkit setelah jatuh ke tanah, sementara yang lain menghembuskan napas terakhir dan tak bergerak lagi. Kari sangat terpukul menyaksikan pembantaian itu. Mereka adalah prajurit andal penegakan hukum Longman. Mereka adalah rekan seperjuangan, saudara dan saudari baiknya. Namun, mereka bahkan tidak mampu menahan satu pukulan dari Harvey. Kau adalah murid Longman. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Ia menjerit. Kau akan mati dengan cara yang mengenaskan. Tuan Muda Bauer akan memastikan kau tidak akan dikuburkan dengan layak. Krak. Harvey segera menginjak leher para murid yang mencoba menyerangnya diam-diam. Lalu ia menatap Kari dengan tatapan merendahkan. Badut ini masih berani bicara tentang kesetiaan pada organisasi yang sama. Apa dia tidak punya rasa malu? 3 ahli penegakan hukum Longman muncul dari bayang-bayang pada saat itu. Mereka langsung menerjang ke depan begitu melihat Harvey lengah. Cahaya senjata mereka terlihat jelas saat mereka menyerbu Harvey. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Bab 2653. Plak, plak, plak. Harvey bahkan tidak repot-repot melihat saat dia mengayunkan punggung telapak tangannya, aura ganas memancar dari dirinya. 3 orang yang menerjang Harvey di tengah hembusan angin dingin langsung terpental dan membentur dinding sebelum sempat menyentuhnya. Mereka terjatuh ke tanah dalam keadaan terluka parah, darah mengalir dari tubuh mereka. Menghadapi Harvey yang tenang dan penuh kendali, para murid fanatik itu tidak memiliki peluang sedikit pun. Siapapun yang mencoba menyerang Harvey, langsung disingkirkan dengan mudah seolah tidak berarti. Dalam waktu kurang dari 1 menit, murid-murid terkuat dari penegakan hukum-hukum Longman yang begitu ditakuti telah tumbang semuanya. Harvey bukan hanya tak terluka sedikit pun, bajunya pun bahkan tidak tersentuh. Kari dipenuhi keputusasaan. Ia tiba-tiba memahami mengapa Harvey begitu ganas dan tak kenal ampun. Dia tak tertandingi. Dia tak terkalahkan. Dia adalah pendukung terbesar bagi dirinya sendiri. Dia tidak hanya sekadar mengancam saat berkata akan membunuh siapapun yang menghalanginya. Dia benar-benar bisa melakukannya. Boom! Tiba-tiba, gerbang budokan terbuka lebar karena tendangan kuat. Para murid di dalam langsung menyerbu keluar dengan liar, ingin mencabik-cabik Harvey. Beberapa dari mereka bahkan membawa senjata api yang sudah disiapkan.
Namun, semuanya tetap sia-sia. Jeritan mengerikan terdengar saat Harvey bergerak melewati kerumunan seperti asap. Beberapa orang mencoba melawan, namun langsung terpental akibat serangan brutalnya. Hanya satu kata yang bisa menggambarkan Harvey saat itu, tak terkalahkan. Dia benar-benar tak terkalahkan. Akhirnya Harvey tiba di aula utama. Masih dengan ekspresi tanpa emosi, ia menendang pintu kayu elegan di depannya dan melangkah masuk seperti sebelumnya. Begitu pintu terbuka, seorang pria tua berjubah langsung menerjang dengan kecepatan kilat. Pria itu mencibir, menatap Harvey dengan dingin. Di tangannya terpasang sepasang cakar logam. Sungguh sombong. Aku akan mengirimmu ke akhir hidupmu, anak muda. Ancamnya. Dengan lolongan buas, cakarnya mengayun turun seperti meteor yang terbakar, langsung mengarah ke jantung Harvey. Auranya sangat mengerikan. Niat membunuh terasa dari setiap gerakannya. Dia jelas seorang ahli. Setara dengan King of Arms. Krak. Namun saat dia meluncur maju, ia tiba-tiba merasakan lehernya dicekik. Tangan kanan Harvey sudah mencengkeram lehernya sebelum ia sempat berbuat apa-apa. Sang ahli gemetar, matanya berkedut. Kepercayaan dirinya langsung berubah menjadi ketakutan. Bukan hanya karena serangan mendadak itu mengejutkannya, tapi juga karena ia benar-benar tidak bisa memahami bagaimana semua itu bisa terjadi. Kecepatan tangan itu jauh melampaui segala bayangannya. Krak. Tanpa ragu, Harvey langsung menghancurkan leher pria itu dalam sekejap. Pria itu roboh ke tanah, wajahnya dipenuhi ketakutan dan kebencian saat menghembuskan napas terakhir. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya, yang tak pernah kalah dalam pertarungan, bahkan tak mampu menyentuh Harvey. Harvey bahkan tidak meliriknya, seolah-olah dia baru saja membunuh seseorang yang tidak penting. Kari gemetar melihat pemandangan mengerikan itu. Itu adalah salah satu tetua penegakan hukum Longmen, sekaligus salah satu gurunya. Ia tidak menyangka gurunya sendiri tak berdaya di hadapan Harvey. Tiba-tiba, Kari menyadari segalanya. Bab 2654. Sejak awal, penegakan hukum Longmen telah melakukan kesalahan terbesar mereka dengan membuat Harvey marah. Saat mereka menantang Harvey pada jamuan malam di Mordu, mereka telah melakukan kesalahan fatal. Harvey melangkah melewati pintu dan disambut oleh lorong elegan yang membentang di kejauhan. Pintu masuk aula terletak di ujung lorong itu. Banyak murid berjaga di sepanjang lorong, berdiri dalam kesiagaan. Mereka tercengang melihat kemunculan Harvey, mereka sama sekali tidak menduganya. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, Harvey sudah bergerak, dan dengan santai mengayunkan telapak tangannya. Suara tamparan keras terdengar, dan para murid itu terpental sebelum terhempas ke tanah dengan menyakitkan. Mereka bukan siapa-siapa dibandingkan dengan orang-orang yang sudah ditampar Harvey dalam perjalanannya menuju Ken. Mereka benar-benar tak berdaya, bahkan tidak ada yang bisa memastikan apakah mereka masih hidup setelah serangan Harvey. Kari merasa hancur hati dan ketakutan dalam waktu bersamaan. Di satu sisi, dia tidak menyangka para murid penegakan hukum Longmen bisa diperlakukan sedemikian rupa. Di sisi lain, dia juga tak pernah menyangka bahwa Harvey bisa sekejam ini. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Kari berteriak. Kau akan menyesali semua ini, Harvey. Kau pasti akan menyesal. Kau akan membayar mahal karena telah memperlakukan para murid seperti ini. Harvey mengabaikan teriakan liar Kari dan melanjutkan langkahnya ke lorong bagian dalam, sebelum akhirnya menendang pintu hingga terbuka. Bang! Pintu itu terlepas dari engselnya dan terlempar tepat ke tengah aula. Suara tawa dan dentingan gelas anggur pun langsung terhenti. Banyak pria dan wanita yang sedang menikmati minuman menoleh dengan ekspresi terkejut, kacamata anggur masih di tangan mereka. Aku Harvey. Aku di sini sekarang. Ucap Harvey tanpa perubahan ekspresi, suaranya lembut seperti angin sepoi-sepoi di antara awan. Semua orang menatap pria yang baru saja menendang pintu itu dengan tatapan bingung. Banyak dari mereka tidak tahu siapa Harvey, dan mereka juga tidak memahami betapa seriusnya situasi ketika seseorang mampu menerobos semua penjaga dan muncul di tempat itu.
Karena Harvey mengacaukan pesta mereka, mereka menatapnya dengan penuh hinaan dan ejekan. Ini adalah wilayah kekuasaan Ken Bauer. Dan kebetulan, Ken sedang bersama seorang wanita polos dan murni malam ini. Ia bahkan sudah menyiapkan beberapa pil biru demi menikmati malam panjang. Namun saat itu juga, seseorang berani-beraninya menghentikan segalanya. Pria ini jelas sedang mencari mati. Seseorang akhirnya menyadari bahwa Harvey adalah orang yang sebelumnya menelepon Ken. Begitu menyadari hal itu, rasa penghinaan dari para penonton semakin menjadi. Namun pada saat yang sama, mereka semua sangat menantikan pertunjukan menarik yang akan segera terjadi. Mereka menjadi semakin bersemangat saat menyadari bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Beberapa dari mereka bahkan mengenali Harvey sebagai orang yang telah menyebabkan kekacauan besar di Hong Kong dan Las Vegas baru-baru ini. Di mata mereka, berurusan dengan tuan muda yang tidak berguna saja sudah cukup buruk. Namun sekarang, Harvey benar-benar sedang menggali kuburnya sendiri dengan berani menghadapi Ken Bauer. Jadi kaulah Harvey. Kau cukup berani. Aku suka itu. Seorang pemuda berambut pirang dengan sikap arogan duduk di tengah aula, menatap Harvey dengan mata menyipit. Ia menyilangkan kakinya dan mengamati Harvey dari atas ke bawah. Aku kira kau hanya pandai bicara besar. Kupikir kau tidak akan benar-benar datang. Bagaimana kalau begini? Bersujudlah kepadaku 3 kali, dan aku akan memaafkanmu. Mungkin, jika aku sedang dalam suasana hati yang baik, aku akan mengizinkanmu bermain dengan beberapa wanitaku. Aku akan memberimu sedikit pengalaman. Bagaimana menurutmu? Harvey menatap pria pirang itu dengan tenang. Ia tidak mengenal Ken, tetapi dari sikap tinggi hati dan keangkuhannya, pria ini sudah pasti adalah orang yang sedang dicari Harvey. Dari nada arogan dan cara bicaranya yang meremehkan, Harvey hampir yakin akan hal itu. Dalam perjalanan ke tempat itu, George telah mengirimkan semua informasi tentang Ken kepada Harvey. Bab 2655. Ken adalah putra dari kepala penegakan hukum Longman. Pada saat yang sama, ia juga berasal dari keluarga Bauer. Karena hal itu, ia sering bersikap sombong dan arogan, bahkan di dalam lingkup Longman sendiri. Ia akan melakukan apapun sesukanya, tanpa peduli apapun. Di Floodwell, banyak wanita tak bersalah yang menjadi korban ulahnya. Namun karena takut terhadap kekuasaan penegakan hukum Longman, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menelan rasa sakit mereka dalam diam. Tujuan utama Ken datang ke tempat ini adalah untuk menekan Harvey. Penegakan hukum Longman mengetahui bahwa Harvey mungkin merupakan penerus Longman yang telah dibina oleh gurunya. Sayangnya, hal ini tidak sesuai dengan kepentingan Ken. Oleh karena itu, mereka ingin Harvey mati. Singkatnya, tanpa tahu alasan pastinya, saat Samuel mendukung Harvey. Harvey sudah terseret dalam konflik antara para petinggi Longman. Sayangnya, Harvey sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal semacam itu. Jika mereka tidak mengusiknya, dia pun tak akan repot-repot mencari tahu siapa Ken itu. Karena Ken memang menargetkan Harvey secara langsung, maka akan lebih baik jika dia lenyap saat itu juga. Harvey menyilangkan tangannya dan berkata dengan tenang. Aku tidak peduli kenapa kau ada di sini. Aku juga tidak peduli siapa yang mendukungmu. Aku hanya ingin memberitahumu 2 hal. Pertama, lepaskan pemimpin cabang Johnson dan Nona Johnson. Kedua, mengaku dan meminta maaf. Jika kau melakukan itu, aku akan membiarkanmu pergi. Namun begitu, bukan berarti kejahatanmu sudah dimaafkan. Mengerti? Ken terdiam. Ia tidak menyangka Harvey menolak itikat baiknya dan tetap menantangnya. Setelah beberapa saat, dia mendengus. Aku sedang dalam suasana hati yang baik sekarang, Harvey. Hanya karena aku berbicara padamu, kau pikir kau sudah hebat. Kau tahu akibat dari merusak kesenanganku bukan? Ken menjentikkan jarinya saat berbicara. 2 anak buahnya mendorong seorang wanita yang mengenakan jubah mandi ke arah Ken. Dengan tubuh yang menggoda dan wajah yang cantik, wanita itu tak lain adalah Irene sendiri. Melihat dari raut wajahnya yang putus asa, dia pasti telah disiksa hingga kehilangan seluruh kekuatan untuk melawan.
Ia tampak sangat lemah. Tubuh Irene gemetar saat melihat Harvey. Cahaya harapan sekilas muncul di matanya yang awalnya redup. Harvey mengangguk singkat untuk menenangkannya, lalu melirik ke arah Ken. Lepaskan dia. Perintah Harvey dengan tenang. Lakukan sebelum kau melakukan kesalahan besar. Masih belum terlambat. Kau masih bisa berlutut dan meminta maaf. Hah. Heh, 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 heh. Ken menyesap sampanyanya sambil tertawa dengan cara yang aneh. Aku sudah lama berada di Floodwell, Harvey. Aku sudah bertemu banyak orang bodoh, tapi ada satu hal baik dari mereka, mereka tahu satu hal, jangan pernah membuatku marah. Ini pertama kalinya aku bertemu pria sombong tanpa kekuatan sepertimu yang berani pamer di hadapanku. Apa? Kau pikir bisa menghadapiku hanya karena aku tak mau mendengarkanmu? Kau mau apa? Kau akan membunuhku. Apakah kau berani? Bab 2656. Ken bertindak seolah-olah ia memiliki kendali penuh atas Harvey, dengan ekspresi dingin dan arogan. Kau bisa merangkak ke sini dan lihat apakah aku berani. Tantang Harvey. Kau ingin aku merangkak? Apa kau pantas? Ken memberi isyarat kepada bawahannya untuk mengangkat Irene. Lalu, ia menamparkan wajah cantiknya. Kau tidak ingin aku menyentuh wanita ini bukan? Sekarang aku sudah melakukannya. Apa yang bisa kau lakukan? Ahahaha. Semua orang yang menyaksikan tertawa terbahak-bahak. Melihat bekas tamparan di wajah Irene dan keheningan Harvey, mereka semua merasa Harvey hanya omong besar dan akan kacau saat menghadapi masalah nyata. Cek, cek, cek. Bukankah seharusnya kau menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan itu? Di mana rasa ibamu pada wanita malang ini? Ayo, selamatkan dia. Atau kau cuma pandai pamer? Bahkan tak bisa bergerak sedikit pun. Ken memutar gelas sampanyenya, dengan ejekan terpampang jelas di wajahnya. Biasanya, aku akan menghabisimu sekarang juga setelah kau berani memprovokasiku seperti itu. Tapi aku kagum pada keberanianmu. Bagaimana kalau begini? Saat aku bermain-main dengan wanita ini, kau bisa memberiku semangat. Bagaimana? Kalau semangatmu bagus, dan suasana hatiku sedang baik. Aku akan membiarkanmu mencoba wanita bekas ini. Kalau aku bersenang-senang, setidaknya aku harus berbagi pengalaman, bukan begitu? Kerumunan tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Ken yang mencolok. Para wanita cantik yang hadir semua memandang Harvey seolah-olah dia sudah mati. Semua orang menganggap Harvey orang bodoh. Apa gunanya pamer kalau tidak bisa menyelamatkan siapapun? Dia menantang Ken tanpa ragu. Namun tak hanya gagal menyelamatkan wanita itu, dia malah disuruh memberi semangat saat Ken mempermainkannya. Lebih baik seorang pria mati saja daripada terlihat seperti ini. Sungguh memalukan. Harvey menyilangkan tangan dan melangkah maju. Aku bicara sebanyak ini demi Haider, dan sebagai penghormatan pada keluargamu serta penegakan hukum Longman. Ucapnya tenang. Karena kau masih bodoh, aku akan mengirimmu ke jalan akhir. Brengsek. Berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau ingin mengirimku ke akhirat. Aku saja yang akan mengirimmu. Ken tertawa dingin sebelum menjentikkan jarinya. Tangani orang ini. Sekitar 8 pemuda yang sedang bersenang-senang di ruangan itu langsung menyerbu Harvey. Harvey mengayunkan telapak tangannya ke depan dan langsung membuat mereka semua terpental dengan satu tamparan. Beberapa terhempas ke lantai, beberapa jatuh ke dalam bak mandi. Ada pula yang terbang keluar jendela dan menghilang tanpa suara. Harvey memang tidak bergerak terlalu cepat, namun cukup cepat untuk secara permanen mengalahkan para badut sombong itu. Cek, cek, cek. Kau memang berbakat. Tidak heran jika kau salah satu dari 36 pemimpin cabang. Sayang sekali, ototmu besar tapi otakmu kecil. Dengan sikap seperti ini, hidupmu akan berat melawan Tuan Muda Bauer. Dulu pemimpin cabang Turner dari Galelen juga mencegahku menyentuh wanita itu. Tanyakan apa yang terjadi padanya setelah itu. Di mata keluargaku, 36 pemimpin cabang hanyalah pelayan bagiku. Ken terkejut melihat kekuatan Harvey, tetapi tetap mempertahankan tawanya yang sombong.
Jatuhkan dia, Senior Foster. Hati-hati, jangan sampai tangannya patah. Aku masih menunggu dia mendorongku. Bab 2657. Seorang pria tua botak berjalan keluar dari sudut ruangan. Ia jelas-jelas berdiri di aula, namun tak seorang pun memperhatikannya sejak awal. Kemunculannya langsung menarik perhatian semua orang. Seorang King of Arms. Senior Foster melompat maju dengan buas dan melepaskan pukulan keras ke arah wajah Harvey. Kekuatan mengerikan penuh niat membunuh terpancar dari serangannya. Senior Foster mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa ragu, tanpa menunjukkan emosi saat menyerang. Ia menggunakan seluruh kekuatannya sebagai King of Arms dengan satu tujuan, membunuh Harvey dalam satu serangan. Bagaimanapun, ia hanya ingin menjadikan Harvey sebagai contoh. Ia ingin semua orang tahu bahwa siapapun yang berani menantang penegakan hukum Longman dan mengancam Ken beserta anak buahnya, hanya memiliki satu akhir yang menanti mereka, kematian. Boom! Kekuatan luar biasa terkonsentrasi dalam satu pukulan, seolah petir menyambar bumi. Sebuah pemandangan yang luar biasa. Beberapa wanita terlihat kagum saat menyaksikan Senior Foster. Lagi pula, hanya pria kuat yang akan dikagumi para wanita. Saat mereka mengalihkan pandangan ke arah Harvey, mata mereka dipenuhi rasa puas. Mereka mengira Harvey akan mati atau terluka parah setelah berhadapan dengan Senior Foster. Lemah. Dia tak ada apa-apanya. Di hadapan Senior Foster, dia hanyalah anjing mati. Para wanita cantik menghina Harvey secara terbuka, meremehkannya. Banyak orang tak percaya dengan apa yang terjadi. Harvey mengangkat tangan kirinya dan menjentikkan jari tanpa menunjukkan ekspresi sedikit pun. Semua orang terkejut saat jari itu mendarat tepat di tinju Senior Foster. Krak! Suara retakan keras terdengar setelahnya. Penampilan Harvey yang tampak santai itu menyimpan kekuatan tak terbayangkan, mengalir langsung ke dalam tinju Senior Foster. Serangkaian suara retakan keras menyusul saat tinju Senior Foster hancur total. Tak lama kemudian, tangannya menjadi lemas. Ah! Senior Foster menjerit kesakitan, terlempar ke udara. Ia langsung menghantam lantai, tubuhnya gemetar dan kejang-kejang tanpa bisa dikendalikan. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya yang terluka. Ekspresi sedih menghiasi wajahnya yang kini pucat. Ia lumpuh. Begitu saja. Ah! Apa yang terjadi di sini? Apa benar dia melumpuhkan Senior Foster hanya dengan satu jari? Apa Senior Foster meremehkan lawannya? Semua wanita dipenuhi rasa tak percaya. Senior Foster adalah King of Arms di puncak kekuatannya. Bagaimana mungkin ia tak mampu menahan satu gerakan saja? Ekspresi Ken sedikit berubah. Ia memikirkan satu kemungkinan lain. Kau, Dewa Perang. Serunya terkejut. Harvey tak membuang waktu dan muncul di hadapan Ken hanya dengan satu langkah. Seorang pria tua dan wanita tua muncul dari balik bayangan tak lama setelah itu, bermaksud melindungi Ken. Keduanya langsung mencari titik lemah Harvey secara bersamaan. Plak, plak. Duo ini hampir seimbang dengan para dewa perang dalam hal koordinasi. Namun, Harvey menamparkan mereka dengan santai dalam sekejap mata. Dua suara tamparan keras menggema di udara saat mereka terlempar. Beberapa detik kemudian, mereka menabrak dinding. Darah menyembur dari mulut mereka saat terjatuh. Mereka lumpuh. Satu tamparan saja cukup untuk melumpuhkan mereka. Kekuatan luar biasa mengamuk di dalam tubuh mereka, berputar hebat dan menghantam dari dalam. Mereka bahkan tak mampu duduk tegak meski berusaha. Harvey terus melangkah maju tanpa menunjukkan emosi. Swiss. Ken adalah murid Longman, sekaligus anggota keluarga Bauer. Anggur dan wanita memang telah melemahkannya, namun ia masih bisa fokus. Ia melangkah mundur dan mengayunkan tangan kirinya, menampilkan sebuah pistol dengan pengaman yang sudah dilepas. Ia lalu menarik pelatuknya, membidik langsung ke arah Harvey. Bang! Bab 2658. Harvey memiringkan kepalanya ke samping, menghindari tembakan dengan mudah. Tanpa membuang waktu, ia menamparkan wajah Ken. Jika tamparan itu mengenai,
Ken akan cacat meskipun tidak sampai meninggal akibat benturannya. Kari dan yang lainnya terkejut, mereka terbelalak dan membeku. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ekspresi Ken berubah sebelum akhirnya ia memutuskan untuk menarik pelatuk sekali lagi. Bang bang bang. Harvey nyaris menghindari peluru. Ia mengayunkan tangan kanannya dan memberikan tamparan keras ke wajah Ken. Plak. Ken merasakan rasa perih yang tajam menyebar di wajahnya, rasa sakitnya luar biasa. Detik berikutnya, ia sempat pingsan sejenak dan terbaring rata di lantai. Dalam satu gerakan saja, Ken benar-benar dikalahkan. Brengsek. Kau bajingan. Ken merangkak mundur dengan putus asa, sementara darah mengalir keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, ia mengangkat senjatanya seperti orang gila dan terus menarik pelatuk. Bang bang bang. Suara beberapa tembakan memenuhi udara sesaat. Akhirnya, ruangan menjadi sunyi seperti di dalam gereja. Harvey berdiri dengan mengintimidasi di hadapan Ken, wajahnya dingin dan tanpa ekspresi. Mata orang-orang terbuka lebar karena terkejut dan tidak percaya. Awas, Tuan Muda Bauer. Teriak Kari secara refleks, khawatir akan keselamatan Ken. Ken segera menggerakkan tangannya saat melihat Harvey semakin mendekat, memperlihatkan revolver tersembunyi. Namun sebelum dia bisa menembak, Harvey langsung menendang lengan Ken. Bang! Tembakan Ken meleset, justru mengenai dirinya sendiri. Peluru menembus sisi kiri wajahnya, menembus kulit dan memperlihatkan daging merah yang berdarah segar. Warna merah menyeramkan menodai wajahnya. Sebagian telinga kirinya hilang. Kejutan itu membuat Ken membeku, tapi saat sadar kembali, rasa sakit menyerangnya dan ia mulai menjerit ketakutan. Wajahnya yang penuh luka kehilangan semua warna. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, dan ekspresinya terlihat seperti orang gila. Revolver itu hampir membunuhnya. Ia tidak bisa menerima kenyataan itu. Untung saja ia masih memiliki harga diri sebagai tuan muda keluarga Bauer. Jika bukan karena tongkat penopangnya, mungkin dia sudah mengompol di depan umum. Kerumunan di sekitarnya mundur, wajah mereka tampak jijik melihat kondisi Ken yang menyedihkan. Mereka terdiam, kebingungan oleh kejadian yang tak terduga ini. Para wanita menunjukkan ekspresi dingin yang dipenuhi rasa jijik. Mereka berharap bisa melihat orang bodoh seperti Harvey disiksa tanpa ampun. Namun, kenyataannya tidak seperti yang mereka inginkan. Justru Ken yang terluka parah dan nyaris kehilangan nyawanya. Kejutan itu terlalu besar bagi semua orang. Di mata mereka, hanya Ken yang mampu menekan seorang pecundang seperti Harvey. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa si pecundang justru menang di akhir. Mereka bahkan tidak ingin melihatnya. Saat ini, kebencian mereka terhadap Harvey meningkat berkali-kali lipat. Senjata api itu menyenangkan bukan? Kau murid Longman, tapi bermain dengan senjata api, bukan pedang. Mau kuajari cara memainkannya. Karena kau benar-benar payah dalam hal ini. Harvey dengan santai mengambil revolver itu dan mengarahkannya tepat ke kaki kiri Ken. Klek. Terdengar suara pelatuk setelah silinder berputar. Wajah Ken berubah. Ia tampak panik, matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Tidak. Berhenti. Yang lainnya ikut bersuara, ekspresi mereka mencerminkan kekhawatiran yang sama seperti Ken, bahkan mungkin lebih. Bang! Sebelum mereka sempat menghentikan Harvey, suara keras terdengar dari revolver. Ah! Ken menjerit kesakitan, berguling cukup jauh di lantai. Ia langsung membentur dinding keras, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar hebat. Harvey tetap tenang. Seperti biasa, ia berjalan mendekati Ken dan menginjak lehernya dengan kakinya. Silinder revolvernya kembali berputar, dan ia mengarahkannya ke Ken. Bukankah kau bilang suruh aku datang untuk membunuhmu? Aku sudah di sini sekarang. Kau sudah siap mati. Meskipun wajah Harvey tampak tenang, nada bicaranya menusuk dan dingin, membuat seluruh ruangan membeku. Bab 2659. Lepaskan Tuan Muda Bauer. Jangan lakukan hal gegabah. Belasan murid penegakan hukum Longman maju dengan langkah terhuyung.
Mereka tahu jika Ken Bauer mati, mereka pun akan berakhir dengan cara yang mengerikan. 3 anggota yang ditugaskan untuk melindungi Ken berjuang keras untuk merangkak kembali. Kari Kennedy, yang sebelumnya tertinggal di pintu masuk, secara refleks menoleh ke belakang dan melihat semua elit yang dibanggakan telah ditangani dengan mudah oleh Edwin Mendoza. Tak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Dan di luar, sekelompok orang berseragam dari cabang Dragon Palace melangkah masuk dengan ekspresi dingin. Ternyata, Joanna Mendoza juga hadir. Pemandangan itu membuat Kari jatuh dalam keputusasaan. Jika orang-orang Vince York yang datang, mereka mungkin masih punya peluang untuk melawan. Namun karena justru orang-orang dari cabang Dragon Palace yang datang lebih dulu, semua harapan pun sirna. Leher Ken dijepit oleh kaki Harvey seperti seekor anjing mati. Para wanita cantik yang ada di sana tak sanggup melihat pistol diarahkan tepat ke kepala Ken. Mereka marah. Mereka tidak percaya hal seperti ini bisa terjadi. Apa hakmu menyakiti Tuan Muda Bauer? Ia adalah kepala bagian penegakan hukum Longman. Ia berasal dari salah satu dari 10 keluarga terkuat di negara H. Ia dari keluarga Bauer. Tahukah kau apa konsekuensi dari menyakitinya sampai seperti ini? Para wanita itu berteriak penuh amarah tanpa benar-benar memahami situasi yang terjadi. Senior Foster merangkak maju sambil menunjuk Harvey dengan marah. Apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan, Harvey? Bukan hanya kau bersekongkol dengan kekuatan luar, kau bahkan berani menyakiti Tuan Muda Bauer. Ini adalah kejahatan besar. Nanti, bahkan pemimpin Longman sendiri tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kau sudah dianggap mati. Tahukah kau bahwa kepala besar kami akan datang ke sini besok? Kau akan mati dengan cara yang sangat mengerikan saat ia muncul. Semua anak buah Ken tahu bahwa Harvey pasti akan kalah di tangan kepala penegakan hukum Longman, seberapa hebat pun ia dalam bertarung. Pria itu akan menangani seluruh urusan di Hong Kong dan Las Vegas. Ia juga memiliki hubungan yang cukup baik dengan keluarga York dari Hong Kong. Tindakannya akan mendapatkan pujian tinggi dari Hong Kong maupun Las Vegas. Jika Harvey berani menyakiti Ken, itu berarti ia bukan hanya menentang penegakan hukum Longman, tapi juga menantang keluarga York Hong Kong. Itu sama saja dengan mencari mati. Kau bicara seolah-olah dia akan melepaskanku jika aku tidak membunuh Ken. Balas Harvey dengan tenang. Di mata Harvey, beberapa kepala penegakan hukum Longman tidak memiliki kekuasaan yang berarti. Ia hanya merasa menyesal karena orang yang dimaksud tidak hadir saat ini. Kalau tidak, masalah ini bisa diselesaikan sekaligus dengan tuntas. Bagaimanapun, penegakan hukum Longman terus-menerus memprovokasinya, bekerja sama dengan para Islander, dan menuduhnya melakukan kejahatan yang tidak ia perbuat. Di matanya, merekalah yang mencari kematian. Harvey tidak punya pilihan selain menghadapi kepala penegakan hukum Longman yang menyalahgunakan wewenangnya, memutarbalikkan kebenaran, dan bertindak sewenang-wenang. Ken menelan rasa sakit dan ketakutan, lalu memaksakan senyuman. Harvey, kau bisa saja membuang nyawamu dengan bodoh seperti ini. Tapi bagaimana dengan orang-orang di sekitarmu? Keluarga Mendoza, Clark, dan Johnson. Kau boleh membunuhku demi kepuasanmu sendiri. Tapi, saat ayahku datang besok, kau akan mati dengan cara yang mengerikan. Saat itu terjadi, apa kau pikir nasib orang-orang itu akan tetap baik-baik saja? Semakin keras kau melawanku, semakin rumit hidup mereka nanti. Kau juga tak akan sanggup menanggung akibatnya. Bab 2660. Berhentilah keras kepala, Harvey York. Teriak Kari Kennedy. Kalau tidak, kau pasti akan menyesalinya. Tuan Foster kemudian mengeluarkan ponselnya dan mencerminkan layarnya ke TV di ruang tamu. Sebuah wajah serius muncul di layar TV. Orang itu tak lain adalah kepala penegakan hukum Longman, Michael Bauer sendiri. Michael jelas mengetahui insiden yang terjadi di Hong Kong. Ia menatap dingin ke arah Harvey dan berseru. Aku Michael Bauer. Kepala penegakan hukum Longman. Dan kepala cabang ke-13 dari keluarga Bauer. Kau sangat tahu siapa aku dan apa statusku. Dengarkan baik-baik.
Seseorang telah melapor padaku tentang pelanggaran yang kau lakukan terhadap tamu dari Island Nation, dan tentang kerjasamamu dengan orang-orang dari Nanyang. Aku mengirim putraku ke sana untuk menghentikanmu dari jalan yang salah. Itulah mengapa aku memerintahkanmu untuk segera membebaskan putraku dan memohon ampun padanya. Kalau tidak, saat aku tiba di Hong Kong besok, aku akan membunuhmu lebih dulu. Mitchell menunjukkan dominasinya, memanfaatkan posisinya yang tinggi. Lakukan semua yang aku perintahkan sekarang juga. Sekarang juga. Kalau tidak, kau akan mati. Kepala Bauer Khan. Harvey menunjukkan senyum hangat sambil menatap TV. Aku bisa melakukan apa yang kau minta, tapi bolehkah aku bertanya sesuatu terlebih dahulu? Menurut hukum Longman, bagaimana kita menghukum orang yang memperalat tubuh pria dan wanita? Kau tidak punya hak untuk memerintah tempat itu. Siapa kau sebenarnya? Kepala wilayah itu. Kau hanya pemimpin cabang Longman Mordu. Bahkan kelompok tetua pun belum mengakui posisimu. Apa hakmu mempertanyakan aku? Ekspresi Mitchell begitu dingin membeku. Aku hanya tahu bahwa kau menyakiti tamu penting kami dari Island Nation, membunuh anggota sendiri, dan bersekongkol dengan geng Nanyang. Itu adalah kejahatan berat dan tidak bisa dimaafkan. Jika kau tidak membebaskan putraku, kau akan mati tanpa sempat mendapatkan pengadilan. Harvey menatap Mitchell dengan tenang, lalu tersenyum tipis. Kalau kau tidak mau menjawabku, aku akan bertanya pada orang lain saja. Banyak dari kalian di sini tahu bagaimana menangani kejahatan seksual seperti ini, bukan? Menurut hukum Longman, seseorang yang melakukan kejahatan sebesar ini seharusnya dilumpuhkan dan diusir dari Longman dalam skenario terbaik. Atau, dalam skenario terburuk, dibunuh contohnya. Suara marah terdengar dari pintu masuk. Morgan Johnson, yang terlihat penuh luka, melangkah masuk dengan ekspresi dingin. Terima kasih, pemimpin cabang Johnson. Harvey tersenyum. Orang ini akan dihukum sesuai hukum Longman. Sebagai pemimpin cabang Longman Mordu, aku tidak memiliki wewenang untuk menjalankan hukuman ini di sini. Namun jika pemimpin cabang Johnson bersedia memberiku wewenang, aku akan memiliki otoritas penuh yang kubutuhkan. Aku harus memulihkan diri setelah sebelumnya terluka. Aku akan menyerahkan sementara cabang Hong Kong dan Las Vegas Longman kepada pemimpin cabang York. Harvey mengangguk pelan. Kalau begitu, aku akan melaksanakan hukumannya. Mitchell tampak diliputi amarah yang tak terkendali di sisi lain layar. Beraninya kau, bajingan. Bang! Harvey menarik pelatuk tanpa ekspresi sedikit pun. Setelah suara tembakan keras terdengar, sebuah titik merah muncul di dahi Ken Bauer. Ekspresi tak percaya sepenuhnya tampak di wajahnya saat tubuhnya jatuh ke lantai, lumpuh. Kerumunan berteriak ketakutan.